Jika ingin bahagia secara ilahi, jangan pernah membohongi hati nuranimu. Sekalipun kamu dipaksa dan dijepit dalam sebuah situasi yang tidak menguntungkan, lebih baik mati di tangan mereka daripada ikut menyalipkan sang kebenaran yang bersemayam dalam hatimu. Suatu ketika seorang pertapa muda diperhadapkan pada situasi yang sulit oleh para seniornya. Ia dianggap tak layak dan diminta meninggalkan tempat pertapaan itu dengan menulis surat pengunduran diri dengan alasan tidak bahagia lagi di tempat itu. Salah satu seniornya membujuknya, katanya, "Hanya dengan menulis seperti itu, maka kamu akan secepatnya diproses meninggalkan tempat ini dan semua kesalahan-kesalahanmu akan kami hapus." Si pertapa muda itu kaget bercampur prihatin mendengar bujukan tersebut. Bagaimana bisa ia taat pada mereka, sedangkan hati nuraninya mengatakan tidak? Dosa mana yang ingin mereka hapus dariku, sedangkan tanyaku tentang apa dosa-dosaku tak pernah mereka jawab. Singkat cerita, ia memilih mati di tangan mereka daripada membuat pernyataan yang membohongi nurani. Kendati seluruh dunia menyorotnya, si pertapa muda ini melangkah pergi dengan ikhlas dan bahagia. Sahabat Poref yang terkasih, saya yakin Anda pasti memiliki pengalaman pribadi seperti pertapa muda di atas, hanya beda versi. Entah itu terjadi di rumah, di kantor, di tempat kerja, sekolah maupun komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi kecil lainnya. Kendati demikian, teruslah berbuat baik. Janganlah membohongi nurani. Dengan demikian, Anda pasti akan bahagia dan tidak akan pernah menyesal seumur hidup. Sahabat Poref yang terkasih, hari ini Gereja Universal memasuki masa biasa ke-6. Dalam Injil Lukas bab 6 ayat 17 dilanjutkan bab 20 sampai 26, Yesus menyampaikan ucapan bahagia dan peringatan-peringatan. Berbahagialah kamu yang miskin karena kamulah empunya kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang lapar karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia, orang membenci kamu, mengucilkan kamu, mencela dan menolak kamu. Berbahagialah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Yesus pun mengecam dengan mengatakan, "Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa karena kamu akan menangis," dan kecaman-kecaman Yesus lainnya. Sahabat Poref yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menyodorkan dua kata pada kita yang berisi pujian dan kecaman. Berbahagialah kamu dan celakalah kamu. Kita tinggal memilih mau dipuji atau mau dikecam oleh Yesus. Jika ingin dipuji bahagia, maka lakukanlah hal-hal baik dalam hidup Anda. Mari sejenak merenungkan perjalanan kita mulai dari kecil hingga saat ini. Pekerjaan dan tantangan yang kita alami sepanjang bulan atau pekan ini. Pantaskah kita mendapat pujian berbahagialah kamu dari Yesus? Atau kita malah menyimpang dan masuk dalam kategori dikecam oleh Yesus, celakalah kamu. Dalam refleksiku, saya menemukan bahwa betapa tidak mudah menjadi orang baik. Ada saja tantangan yang selalu menggoda. Misalnya teman saya pernah mengatakan, "Setiap pagi saya selalu membuat niat untuk tidak memaki orang karena saya punya kebiasaan memaki orang. Tetapi malah diganggu dan mau tidak mau saya pasti memaki mereka dan gagallah niat saya." Ini adalah contoh sederhana dari teman saya. Mungkin teman-teman sahabat Poref yang lain memiliki contoh yang lain atau bahkan ada yang lebih dari situ. Ini kebetulan teman saya suka memaki orang. Sahabat Poref yang terkasih, jika Anda pernah membaca buku Faustina Kowalska, di sana dikatakan
Betapa setan bahagia melihat manusia jatuh dalam kelemahan dirinya. Mereka berpesta pora ketika manusia dikuasai niat atau rencana-rencana jahat, apalagi melakukannya terhadap sesama. Mari terus mendekatkan diri pada Yesus, sang sumber kebahagiaan sejati. Jangan pernah mau membohongi nuranimu agar kelak kita dipuji. Berbahagialah kamu, karena telah melakukan nilai-nilai kerajaan Allah di dunia semasa hidupmu. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati kita.